Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengetahui struktur sosial di sekolah dan manajemen kepemimpinan sekolah. Sekian. Inti dari jurnal penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana struktur sosial di sekolah serta kedudukan seseorang dalam struktur sosial di sekolah yang meliputi struktur sosial orang dewasa di sekolah, kedudukan guru dalam struktur sosial di sekolah, hubungan guru dengan murid, struktur sosial dan murid-murid, kedudukan menurut usia dan kelas, struktur sosial berhubungan dengan kurikulum, guru bukan guru belaka, peranan guru dalam hubungannya dengan guru-guru lain dan kepala sekolah. Jurnal ini juga membahas tentang manajemen kepemimpinan di sekolah. Hasil penelitian, hasil analisis dan inventarisasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan dan pembuatan visi dan misi sekolah atau madrasah. Itulah sebabnya dalam pembuatan visi dan misi sangat penting untuk melibatkan stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui wawancara atau angket. Hal ini untuk memastikan bahwa harapan dan kebutuhan stakeholder diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pembuatan visi dan misi sekolah atau madrasah. Dalam penyusunan visi juga perlu memerhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi mikro dan makro lembaga. Untuk itulah perlu kiranya melaksanakan analisis untuk mengetahui berbagai tantangan dan peluang dari lembaga pendidikan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang dengan menggunakan berbagai alat analisis dalam pelaksanaannya. Hasil analisis ini ditambah dengan analisis terhadap kinerja lembaga melalui analisis portofolio kegiatan utama lembaga akan menjadi landasan yang kuat untuk mengetahui tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh lembaga pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Sekian dan demikian keseluruhan tahapan-tahapan teknik perencanaan manajemen di sekolah maupun madrasah tersebut dapat berjalan di tempat atau bahkan tidak berjalan sama sekali jika berbagai kondisi penting dalam lembaga belum terbentuk dengan baik. Kondisi tersebut meliputi 1. Kepemimpinan di sekolah maupun madrasah, dan 2. Budaya di sekolah maupun madrasah. Dengan kepemimpinan dan budaya yang baik tersebut, maka pemimpin dapat mengelola perubahan yang akan dialaminya dan risiko yang akan ditanggung sebagai akibat dari perubahan tersebut. Di sisi lain, untuk dapat melakukan perubahan dengan baik dan mampu menanggulangi risiko yang akan timbul sebagai akibat dari perubahan sekolah maupun madrasah. Kesimpulan 1. Struktur itu memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik. Masing-masing mempunyai kedudukan dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan menurut kedudukan itu. Dengan demikian dapat dicegah berbagai konflik yang dapat dijiwai kelancaran segala usaha pendidikan. Yang kedua, sistematika penyusunan struktur sosial di sekolah diawali dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam struktur sosial di sekolah, yakni kepala sekolah, guru-guru, kepala tata usaha, tenaga tata usaha, bendahara, siswa, masyarakat, dan semua yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan struktur sosial di sekolah. Yang ketiga, manajemen kepemimpinan sekolah merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan manusia. Maka pemimpin harus mampu memperbaiki gaya berpikir manusia yang ada dalam sekolah, mampu mengubah peta yang digunakan berpikir manusia dalam sekolah.